Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Allah yang mengasihi hidup kami, memimpin kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati, pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi terang dan berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam minggu ini, dalam Minggu Trinitas. Adapun firman Tuhan dalam minggu ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku akan menghukum engkau. Bukan karena korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di minggu ini. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan mainan baru yang dibelikan ayahnya. Ketika sang ayah meminta mainan itu sebentar saja, ayah itu menjawab, "Tidak boleh, itu milikku." Padahal mainan dibeli oleh ayahnya sendiri, bukan seringkali itu adalah milik yang dibelikan oleh ayahnya. Bukankah seringkali kita juga demikian di hadapan Tuhan? Kita berkata, ini uangku, ini rumahku, ini pekerjaanku, ini keluargaku, ini hidupku. Dan dunia ini juga seringkali berkata, bodoh amat. Padahal firman Tuhan berkata, punyalakulah dunia dan segala isinya. Kita seringkali hidup seolah-olah kita adalah pemilik, padahal kita hanyalah pengelola yang dipercayakan Tuhan. Dalam Mazmur 50 merupakan teguran Tuhan kepada umatnya yang mulai salah memahami ibadah. Mereka berpikir bahwa Tuhan membutuhkan korban persembahan mereka. Mereka datang membawa lembu, kambing, dan berbagai persembahan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Melalui Mazmur ini, Tuhan mengingatkan, aku tidak membutuhkan apapun darimu, sebab seluruh dunia adalah milikku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini dalam Mazmur 50 ditulis oleh Asaf. Pada masa itu bangsa Israel sangat menekankan korban persembahan di bait Allah. Mereka mulai berpikir bahwa korban-korban itu membuat Tuhan bergantung kepada mereka. Namun Tuhan menegaskan, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkan makananmu, aku tidak membutuhkan lembumu, karena seluruh alam semesta adalah milik Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan bahwa yang Dia cari bukan sekedar ritual, tetapi hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang kita ambil dalam teks ini. Yang pertama adalah
Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dalam ayat 7-12, sebab punyakulah segala binatang hutan, hewan di gunung-gunung 1000 banyaknya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Bukan hanya Israel milik Tuhan, bukan hanya gereja milik Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat langit milik Tuhan, bumi milik Tuhan, laut milik Tuhan, gunung milik Tuhan, emas milik Tuhan, perak milik Tuhan, seluruh makhluk hidup milik Tuhan. Tidak ada satupun inci pun di alam semesta yang berada di luar kepemilikannya. Ketika kita memahami hal itu, kesombongan akan runtuh, sebab semua yang kita miliki hanyalah sebuah titipan yang diberikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu terkasih, ada sebuah ilustrasi yang disampaikan. Seorang pengusaha kaya tiba-tiba meninggal dunia. Ketika peti jenazahnya diturunkan ke liang kubur, seorang bertanya, "Berapa banyak hartanya yang dibawa?" Jawabnya, "Tidak ada 1 rupiah pun." Ketika datang ke dunia tanpa membawa apa-apa dan pergi tanpa membawa apa-apa, semua yang kita miliki hanyalah pinjaman sementara dari Tuhan. Jadi, lantaskah kita mengatakan, "Ini adalah milikku, ini adalah punyaku"? Jangan pernah berkata, "Hartaku hasil jeripayahku sendiri, kesuksesanku karena semampuku," karena napas yang kita hidup pun itu adalah pemberian Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita, tetapi hanyalah hati kita. Di ayat 13 dikatakan, "Adakah aku makan daging sapi jantan dan minum darah kambing jantan?" Pernyataan ini sangat tajam bagi kita. Tuhan berkata, "Aku tidak membutuhkan makanan dari manusia." Berbeda dengan dewa-dewa para kafir yang dianggap perlu diberi makan melalui persembahan. Allah Israel tidak kekurangan apapun. Tuhan tidak memiliki kaya karena persembahan kita. Tuhan tidak menjadi lebih kuat dari pelayanan kita. Tuhan tidak menjadi lebih besar karena pujian kita. Justru kitalah yang membutuhkan Tuhan. Jadi, kesalahan ini sering kali terjadi. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu, saya sudah memberikan persembahan, berarti Tuhan memberkati saya. Saya sudah melayani, jadi Tuhan berutang kepada saya. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berutang kepada manusia, karena tidak dapat membeli kasih karunia Tuhan. Keselamatan hanyalah anugerah, berkat adalah kemurahan Tuhan, pelayanan adalah kehormatan yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh mengatakan, "Itu hak dan milik saya." Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga adalah di dalam teks ini di ayat ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ini ditekankan adalah Tuhan menginginkan ucapan syukur dan kehidupan yang berserah. Korban terbesar yang Tuhan cari adalah hati yang bersyukur. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan sesuatu, tetapi lupa mengucap syukur ketika menerima berkat. Orang yang bersyukur mengakui semua berasal dari Tuhan. Semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Semua kembali kemuliaan Tuhan. Bukan karena kamu berikan persembahanmu, bukan karena kau berikan persepuluhanmu, bahkan apa yang kau berikan untuk Tuhan. Tapi itu semua karena berasal dari Tuhan. Syukur adalah bukti kita mengakui Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Sehingga ada pertanyaan yang merefleksi kita Bapak Ibu. Apakah kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah? Atau kita tetap memujinya ketika dalam keadaan sulit? Sehingga Bapak Ibu terkasih, selanjutnya di ayat ke-15. Ketika kita berseru, Tuhan akan menolong. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Inilah janji yang sangat luar biasa. Tuhan yang memiliki dunia dan segala isinya juga adalah Tuhan yang mendengar doa anak-anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak berkata, "Bawalah lebih banyak korban," tetapi berserulah kepadaku. Hanya karena hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada sebuah ritual.
Mungkin hari ini adalah jemaat Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan ekonomi, sedang menghadapi sakit penyakit, bahkan sedang mengalami masalah keluarga, sedang kehilangan harapan. Tapi firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta, sanggup menolong saudara, dan tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Dia." Bapak Ibu yang terkasih, sehingga dalam Mazmur 50 ayat 7-15 ini mengejarkan 4 kebenaran yang sangat besar. Dunia adalah segala isinya adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Yang ketiga adalah Tuhan mengkehendaki ucapan syukur. Yang keempat adalah Tuhan mendengar seluruh umatnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sebab ketika Tuhan memiliki pemilik hidup kami akan menemukan damai, sukacita, dan jaminan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Sehingga Tuhan, kami serahkan harta kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan keluargamu kepada kami Tuhan. Bahkan juga pelayanan kami kepadamu. Dan semua masa depan kami, segala harapan kami kepadamu. Hanya berlandaskan anakmu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.